dan pengalaman gitu ya. Saya memang sudah merintis itu mungkin sejak 10 atau 15 tahun yang lalu. Artinya jauh sebelum saya pensiun saya sudah memulai gitu ya. Nah, saya berpikir kalau nanti pensiun ya kalau kondisi kita tetap sehat, mulai dari nol mungkin agak. Jadi kita cari celah, cari waktu, ya, cari kesempatan pada saat kita masih aktif itu, ya kita memulai lah usaha gitu, apa saja lah. Untuk teman-teman yang masih bekerja, sabar, nggak usah kemurungsung. Besok ke pensiun kan ada jalannya sendiri. Wah. Noto hati, yang penting itu satu itu artinya. Jangan ikut istilahnya meri, dengki. Nah, itu dia. Itu, tenang aja lah. Ya. Umur panjang itu, betul. Iya, Panjang. benar. Bro, Ya. gua kemarin tuh kepikiran, bro. Hah? Kita ini kan, ya gua kan masih muda. Enggak lu kan, gua makanya gua curhat sama lu. Gua kepikiran tuh, kan bokap itu udah pensiun tuh. Cuman gua jaga pikiran sama gua. Terus nanti kalau gua pensiun terus gua mau ngapa gitu. Ya oke, sekarang gua masih muda gitu ya. Masih bergairah gitu ya. Nah, cuman kan someday gua akan pensiun gitu. Dan gue nggak ada kepikiran tuh gue pensiun mau ngapain gitu lah. Kalau gue bisa persiapan lebih dini kan lebih bagus. Lo kan secara lo rambut udah putih gitu kan, biasanya bentar lagi juga mau udah menginjak waktu kan. Nah lah lo kan biasanya udah ada pikiran tuh. Nah ya kan, itu kira-kira lo kepikiran nggak sih gitu? Pastinya kepikiran, Dok. Kita kan muda bahagia, tua bagaimana juga harus bahagia, lebih bahagia kan ya. Setelah purna tugas kita 32 tahun. Kalau dokter berapa sih purnanya? Sama ya, aja 32 tahun. Sama. Oke, ya tentu saja siang hari ini saya datangkan nih narasumber atau enggak tamu kita ini luar biasa loh. Itu beliau juga sudah mempersiapkan waktunya itu setelah purna tugas itu masih mempunyai aktivitas, punya aktivitas, jadi waktu dengan keluarganya juga banyak. Betul. Saat itu dia juga aktivitas dan aktivitasnya itu juga mendatangkan income. Nah, ya kan? itu intinya income, itu ya. Kan? Ini masalah terbesar biasanya kalau kita pensiun. harus belajar dari situ, bagaimana sih setelah purna tugas itu nanti, ya kan? Lelah, ya kan? Menjadi lilah dan purna itu nanti bahagia, gitu kan? Oke. Ya, tentu aja. Tapi sebelumnya kita buka dulu ya, Bro. Siap. Ya kan? Atau enggak kita undang dulu ya, beliau ya. Iya. Ya, baik. Dan tentu saja pada siang hari ini, Sobat Muwardi, kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Beliau Dua orang tamu istimewa. Istimewa. Beliau salah satunya juga mungkin nggak asing, ya kan? Nggak asing buat Sobat Muwardi. Kita undangkan beliau. Beliau ini juga sudah pernah tugas tapi mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Betul. Ya, baik, kita sambut aja nih. Yang pertama adalah Pak Syahrudin Hamzah. Sugeng ya Pak Syahrudin. Kita nama bekanya jangan Pak Syahrudin ya, terlalu ini. Pak Udin. Beliau terkenal dengan Pak Udin. Iya, nama panggung. Nama panggung betul. Iya. Baik, assalamualaikum Pak Syahrudin. Waalaikumsalam. Sehat Pak Syahrudin ya? Sehat, alhamdulillah. Dan yang kedua ini kita juga ngundang yaitu beliau ada Pak Ali. Iya. Ya. Mungkin banyak yang teman-temannya yang baru yang ini ya kayak saya gitu ya. Kamu mungkin belum pernah ketemu dengan Pak Ali. Kalau saya juga belum pernah. Jangan memudahkan diri sendiri, Bro. Anaknya ya, Bro. Anaknya yang sering main sama saya. 12 tahun. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Selamat siang
panggilan saya di rumah sakit Bang Ali. Oh, Bang Ali. Iya, tetap muda Bang Bro, Bang Bro, yang muda Bro. Kalau di rumah sakit cari Pak Ali enggak? Enggak ada. Bang Ali ya. Bang Ali. Mungkin nanti di saat ditonton itu bakal apa ya, bahasa Jawanya itu pangling ya. Pangling nggak dengan Bang Ali ini nanti semua panggungnya Bang Ali. Panggungnya. Bang Ali ya, di rumah sakit itu Bang Ali. Bang Ali. Biasanya kan Bang Ali kan bawanya golok. Kalau ini Bang Ali ini bawanya keris. Beda Bro. Kalau Bang Jago Bro, lo Bang Jago. Baik, terima kasih Pak Sarudin, Pak Ali yang sudah menyempatkan waktunya ya, dengan kesibukan masing-masing ini. Tentunya kami juga sangat apresiatif ya, ya, ya bisa datang dan rawuh di acara podcast kita. Kita belum buka loh Bro. Ya. Ini podcast apa sih gitu kan nggak tahu. Oh ya, kita lupa. Bingung Pak Udin. Pak Udin ini mau acara apa sih gitu kan nggak jelas gitu kan. Ya, Oke, kita buka ya. Selamat siang. Selamat siang Sobat Muardi. Ya, ketemu lagi di Positif Podcast Sehat Solutif. Ya, tentu saja pada siang hari ini kita akan bahas tuntas bagaimana nantinya dengan dua narasumber yang sangat sangat bahagia sekali menjalankan tugas. Temanya kita kali ini apa nih Bro? Lelah menjadi lillah. Lelah menjadi lillah. Menjalani adem Bro. Iya benar. Dengan kebahagiaan. Iya itu. Baik. Habis lelah itu terus lillah gitu ya. Lillah tapi nggak terus kan lillah tapi yang bahagia gitu kan. Iya. Ya baik, yang pertama Pak, kita tanya Pak Sarudin dulu ya. Pak Udin, tahun berapa Pak Sarudin saat purna tugas Pak Udin? Terima kasih ya, ini diundang, rasanya ketemu anak-anak muda nih jadi muda. Harus muda. Ada anak muda lihatnya ke saya Pak Udin. Jangan bius. Bius anak setengah muda. Enak rasanya. Iya. Muda jadi tidak pensiun nih mestinya temanya. Semangat mudanya. Semangat mudanya, betul. Tapi kita kan nggak bisa menolak siklus alam gitu ya. Betul. Kita lahir, dewasa, sampai nanti tua gitu. Tapi yang penting semuanya bahagia gitu ya. Betul. Sesuai dengan siklus itu. Terima kasih, saya pensiun sudah sejak 1 Januari 2010. 2010? Iya, maaf. 2020. Soalnya baru kemarin tuh saya masih ketemu sama Pak Udin itu. Saya kan kaget. Loh, saya masuk mesin waktu. 2020 ya. Baru saja masih hangat. 1 tahun 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan. Iya. Tapi saya agak pangling nih sama Pak Udin. Kenapa? Tambah seger, Bos. Iya. Kita akan nanya Iya, benar. itu benar. Ya, berarti sudah 1 tahun ini Pak Sarudin juga udah pensiun, mau jadi purna tugas, dan sebenarnya saya sering ketemu sama beliau. Ya, juga jadi pertanyaan. Tiap hari itu beliau semakin segar, semakin bugar. Kita akan tanya rahasia. Betul itu apa minum apa gitu kan ya, jadi seger gitu. Apa gara-gara nggak ketemu sama dokter-dokter kayak saya itu jadi malah seger. Jangan sampai kan ketemu. Ya, mungkin Pak Ali bisa kita tanya Pak Ali untuk purna tugasnya Pak Ali ya, tahun berapa tadi Pak Sarudin udah 1 tahun ya umurnya. 1 tahun 4 bulan. Ya, betul Pak Ali. Terima kasih Mas Yus sama Pak Dokter. Saya pensiun mulai Februari 2008. Februari 2008. Berarti sudah udah 13 tahun lebih. 13 tahun. Wah, 13 tahun. Buset toh. 13 tahun itu. Masa kerja saya aja saya kalah loh. Ini pensiunnya. Saya masuk Muardi Januari, tapi saya belum ketemu. Januari 2008 saya masuk Muardi. Tapi saya belum ketemu dengan Pak Ali. Pak, kamu masih anak bawang dulu ya? Masih dikuncir-kuncir gitu ya berarti. Masih disuruh-suruh, Bro. Dulu Pak Ali di bagian apa sih? Pertama masuk di laboratorium selama 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun terus pindah di keuangan. Oh, berarti awalnya dulu analis ya? Bukan analis. Waktu itu belum ada analis, Mas. Oh. Iya, belum ada analis. Jadi 2008 soalnya ya. Saya 93 pindah ke keuangan. 93 baru pindah. Iya, tapi rumah sakitnya sudah di Jebres ini atau masih di Mangkubumen? Oh, di Mangkubumen. Saya di laborat 19 tahun. Nih, wong lawas. Ya. Ya kan? Lawasan tuh. Masih di Mangkubumen. Mangkubumen terus pindah ke Muardi, saya di keuangan. Di Mangkubumen sudah pindah di keuangan saya. Sudah di keuangan. Sudah di keuangan. 93 kan enggak salah itu.
sudah di keuangan, terus ikut pindah di Muardi, ya tetap di keuangan. Iya. Saya sama Pak Udin masih gini, Manggumen ya, paling di Manggumen. Saya sama Pak Udin. Terus saya masa kerja 34 tahun. Jadi masuk 74. Masuk 74, pensiun 2008. Februari 2008. Itu saya dokter aja kan Januari, saya jadi pensiunnya Februari. Oh, memang gitu ya. Kalau ASN itu cuman menghabiskan bulannya itu, terus di Februari bisa pensiun. Oh, gitu. Terus bagaimana sih Pak Ali caranya Pak Ali itu menikmati masa purna tugas? Tapi kok kita nyebutnya pensiun nggak enak ya? Iya. Purna tugas aja Pak ya? Masa liburan, liburan setelah bertugas ya. Ini kan cukup lama nih kan, 13 tahun ya berarti kan? 13 tahun ya benar ya, 13 tahun purna tugas dan ini masih kelihatan seger loh. Iya, terus kesibukan apa aja selama Pak Ali selama 13 tahun itu? Apakah ada nanti kita tanya giliran Pak Ali dulu, Pak Hamdin ya. Sebelum pensiun itu apakah sudah menyiapkan jauh-jauh hari nanti kalau misalnya saya pensiun saya mau usaha toko kelontong, biasanya kan gitu Pak. Ada beberapa yang teman-teman senior saya tuh sudah pensiun toko kelontong, usaha apa. Nah ini Pak Ali seperti apa sih caranya Pak Ali itu menikmati masa pensiunnya dan kesibukan apa yang saat ini ditekuni sama Pak Ali ini? Sebelum pensiun itu saya sudah lama digadang-gadang oleh ibu saya supaya ganti di pasar legi. Saya mulai SMP sudah tiap pagi buka dasaran, sore tutup itu. Saya belum mau kerja fokus ke situ sebelum saya pensiun. Saya sudah matur ibu. Jadi sudah saya pensiun, baru saya ganti ibu di rumah. Di pasar legi berarti punya toko gitu ya? Punya los ya? Los. Berarti sudah disiapkan. Ya, jadi usaha turun temurun, usaha keluarga ya. Usaha apa Pak kalau boleh tahu Pak? Sembako, beras. Sembako. Beras itu ya. Iya. Itu lumayan kalau itu ya. Tapi berarti kan sudah ada sebelumnya memang Pak. Jadi bukan terus pensiun terus baru buka ya, karena memang sudah jalan sebelumnya. Itu Pak Ali memulai untuk terjun ke situ apakah pensiun dulu atau sebelumnya sudah ya? Iya, sudah dari SMP tiap hari pagi buka, siang ikut jualan, sore itu sudah begitu. Tahun 71 saya masih SMA Mas. Saya ke Jakarta bawa ketan itu 1 truk. Libur itu saya sudah ke Jakarta. Menjual ketan itu ya? Dulu kan perbandingannya tinggi dari sini ke sana. Dari harganya sini, di sana ya. Dari sini tahun 71 itu ketan itu Rp39. Di sana 61. 61 rupiah. Iya, zaman dulu ya. Iya. Saya punya aturan untuk store ibu itu 1.500. 1.500. Iya, sekarang untuk dulu. parkir 63. Iya, makanya. Rp63 zaman dulu ya, itu masih kerasa. Kalau Pak Udin ini, Pak Udin kan 1 tahun 4 bulan nih Pak Udin. Ini biasanya fase-fase krusial menurut saya nih. Biasanya kalau habis, apalagi Pak Udin ini kalau Sobat Muardi mau tahu, jabatan terakhir adalah Wakil Direktur Keuangan yang cukup tinggi gitu, maksudnya orang nomor 2 di Muardi kan ya. Dan kalau bagian saya nyari masalah duit itu ya saya nyari, makanya mungkin Pak kenapa Pak Udin ini seger itu karena nggak ketemu sama orang-orang kayak saya. Ya nyari. Bukan nyarinya nih Bu, kalau misalnya mau nyari minta apa Pak? Minta minta bener, minta alat gitu kan, obat itu kan minta dana kan ya, minta dana buat pasien. Nah ini di fase-fase yang ini Pak Udin untuk kesibukannya biarkan ada namanya post power syndrome gitu ya biasanya. Nah, ini 1 tahun ini bagaimana sih untuk mengatasi itu dan usaha apa yang mungkin kalau ya kayak Pak Ali tadi kan ada meneruskan usaha sembako gitu ya. Cuman kalau Pak Udin apa kalau boleh tahu Pak? Untuk kita tambah seger gitu. Ini soalnya kelihatan seger banget ini. Alhamdulillah lebih bilang segar ya. Jadi memang
sejak bekerja saya memang sudah menyiapkan, ya dalam arti siap, terutama siap mental, ya siap mental, siap apa namanya itu situasi pada suatu saat nanti kita tidak lagi bekerja secara formal kan gitu pada PNS. Nah, saya kebetulan itu masuk PNS itu juga dulu istilahnya itu ya coba-coba ya. Ini kaitannya dengan nanti ya. Coba-coba dalam arti begini, cita-cita saya sebenarnya bukan jadi birokrat gitu loh. Bukan jadi birokrat, tapi ingin menjadi seorang guru atau dosen lah seperti itu. Banding seternya agak jauh ya banding seternya. Jadi kalau jadi wadir tadi itu cuma kecelakaan itu. Kecelakaan aja wadir. Bingung ya, bingung. Kecelakaan jadi kalau kita bro. Karena kan tidak sesuai dengan dengan visi awal gitu ya. Nanti tamat sekolah itu jadi dosen. Sebab apa saya ngelihat abang saya jadi dosen, kayaknya kok hidupnya aman, tentram, tenang gitu ya. Mungkin ketemu mahasiswa sebenarnya. Oh iya, seger-seger ya. Mahasiswa baru apalagi. Semester 1 ya kan. Saya inginnya seperti itu. Iya. Tapi entah bagaimana gitu ya, kita ikut ujian, testing, jadilah diterima sebagai PNS, ya, diterima di Pemda Jawa Tengah, di Dinas Kesehatan, akhirnya ke Rumah Sakit Muwardi ya, kumpul sama teman-teman ini. Gitu. Nah, jadi ada dalam hati saya itu memang di samping apa namanya ya, tadi udah pekerjaan karena tugas ya, tapi ada keinginan kuat itu untuk mengajar gitu ya, menjadi dosen. Nah, selama saya bertugas di Muwardi, saya juga merintis sebagai pengajar gitu ya, memberikan apa namanya ini ya bekal pengetahuan kita, misalnya pengetahuan praktisi rumah sakit ya. Nah, nanti ini bisa dengan teman-teman sharing gitu loh, dengan rumah sakit yang lain. Oh, jadi kayak konsultan ya, Pak? Seperti itulah mungkin. Ya konsultan nggak berani juga, tapi berbagi pengalaman, pengalaman praktisi di rumah sakit. Kebetulan bidang ilmu saya kan ekonomi. Di rumah sakit kebetulan juga itu masalah ekonomi kan juga barangkali tidak terlalu ini ya menjadi perhatian manajemen, karena di rumah sakit ini kan core produknya kan kesehatan. Iya, betul. Iya betul. Pasti di kuliahan tidak ada kayak dokter kesepian tidak belajar mau pemasaran ekonomi. Iya, betul. Apalagi keuangan, akuntansi kan betul, tidak. Betul. Nah, celah ini saya lihat di rumah sakit itu yang masih kurang. Nah, saya bergerak di situ ya, bagaimana rumah sakit juga di samping mengelola kesehatan tapi juga kan mengelola manajemen. Betul. Ya kan, mulai dari manajemen SDM-nya, manajemen keuangan, manajemen sumber daya yang lain ya, termasuk misalnya untuk bahan, obat segala macam ya, logistik. Nah, itu kan memerlukan manajemen seperti itu. Nah, saya melihat itu peluang. Gitu ya, peluang. Jadi sejak 10 atau 15 tahun yang lalu saya sudah merintis hal seperti itu. Jadi dari 10 sampai 15 tahun ya. Iya. Saya ada lembaga juga gitu ya. Oh, sudah bikin ada dikelola secara inilah. Ya, dengan teman-teman inilah yang dibantu teman-teman itu. Iya. Nah, kita kerjasama misalnya ya dengan asosiasi rumah sakit. Nah, itu rumah sakit daerah maupun versi kita adakan pelatihan. Kebetulan rumah sakit itu memang membutuhkan hal seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itulah kegiatan saya sementara ini. Jadi ya alhamdulillah lah, sejalan dengan ini cita-cita dulu jadi pengajar, jadi guru tuh ya, sedikit banyak tersalurkan. Iya. Iya. Nah, ini yang saya agak menarik ini, Pak. Maksudnya Pak Udin itu kan cita-cita memang jadi guru ya, pengen jadi guru, jadi pengajar, terus menemukan memang yang namanya rumah sakit itu kan memang sebenarnya core-nya memang kesehatan, tapi kan dia tetap juga badan usaha. Yang notabene badan usaha dikelola harus dengan keuangan yang baik, kita good governance, masalah keuangan ini memang harus oke gitu. Nah, terus sekarang ini setelah pensiun atau mungkin kan sudah dirintis dari 10 sampai 15 tahun sebelum pensiun ya, itu kan benar-benar Pak Sudin benar-benar bisa masuk ke dalam
yang dicita-citakan dulu. Lebih intens. Lebih intens itu ya, lebih intens. Nah, ini terus perasaan Pak Udin gimana? Maksudnya dulu kan memang masih mayoritas kan tetap pekerjaannya tanggung jawab sebagai ASN gitu ya. Nah, sekarang 1 tahun ini kan bisa lebih full gitu ya untuk mengarah sebagai pengajar, sebagai konsultan seperti itu. Yang memang sesuai dicita-citakan dulu. Nah, perasaan Pak Udin gimana, Pak? Maksudnya, wah, emang lebih enak nih tahu gitu dari dulu atau gimana itu? Perjalanannya. Betul. Perjalanannya merintis perjalanannya merintis dan juga perasaannya itu setelah itu gimana gitu. Jadi yang penting memang kita punya apa ya di segala periode, di segala situasi kan kita itu sudah ada bagiannya ya. Pada saat kita di birokrasi dulu ya harus sungguh-sungguh ya kan gitu ya. Nah, walaupun ini agak keteteran gitu ya, karena kita harus sungguh-sungguh di sini. Tapi saat sekarang karena di sini formalnya sudah berkurang, ya kita bisa memusatkan perhatian di sini. Sehingga bagi saya antara dulu di birokrasi dengan sekarang itu tanggung jawabnya atau kesibukannya ya rasanya sama saja. Sama ya, pekerja keras aja udah pekerja kerasan gitu. Selama pensiun kita nggak boleh mengistirahatkan pikirannya, betul. Mungkin secara fisik kita tidak kita ya dokter sekian dengan semangat guru sekali secara fisik ya. Tapi secara pemikiran kita nggak boleh kendor itu, sebab semakin kita mengendorkan daya pikir kita nanti saya khawatirnya cepat pikun gitu. Jadi harus tetap berpikiran ada kegiatan gitu ya. Nah, terus ke Bang Ali. Ya, Bang Ali. Saya pernah ingat beberapa peristiwa tahun lalu kayak Bang itu tadi usahanya di Pasar Legi. Nah, Pasar Legi dulu itu pernah terbakar kalau nggak salah. Nah, itu gimana sih? Apakah itu menjadi kesulitan dari Bang Ali untuk mempertahankan atau sudah menyerah? Wah, sudah terbakar dengan pasarnya itu, kiosnya itu, usahanya itu, apakah sudah berhenti atau bagaimana? Itu termasuk kesulitan perjalanan dari usahanya Bapak. Nah, itu Bapak gimana? Waktu pas di saat itu ada peristiwa tokonya sempat kebakar itu. Ya. Los saya tuh kebakar kalau tidak salah tanggal 29 Oktober 2018. Itu harinya Senin, hari Senin. Saya pulang tuh jam 4 ada tangga pulang. Saya lihat di atas tuh kabel-kabel tuh banyak sekali. Saya sudah batin. Ini yang nek koslet kobong. Padahal sudah dibatin ya. Iya, baru batin itu. Saya tahu lebih dulu. Saya pulang mandi mau lihat TV. Tahu-tahu dari luar bude saya. Halo Om, asal lagi kobongan lah. Berarti pas itu. Iya. Termasuk kiosnya Bang Ali sama yang lain juga. Iya kan. Habis semua ludes. Nah, itu berarti posisi Bang Ali udah pensiun kan itu ya? Udah. Nah, ini yang menarik bisa bangkit lagi. Nah, itu gimana caranya bangkit di saat itu benar-benar semua dagangan ludes kebakar. Kan rugi jelas ya, kan? Rugi. Terus Bang Ali saat itu gimana? Ya, pas kebakar itu saya kan masih punya, kalau ambil dagangan ambil dulu baru bayar. Ya kan istilahnya gitu. Kayak hutang ya. Iya gitu. Itu jadi saya punya tanggung jawab bayar balik gitu. Berat juga, Bro. Iya, salah ada utang juga ya. Nah, terus saya dipindah di sebelah utara pasar yang kios lagi. Itu dipindah itu, dan untungnya ada teman ya, kita istilahnya buat gerobak lagi, buat apa lagi, memang kita anunya itu. Terus ada teman dari SMP Negeri 4 itu, teman saya semua itu kumpul, tahu-tahu ke rumah ngasih amplop ya untuk itu loh, untuk membantu saya. Saya sampai nangis betul, saya tidak tahu. Rezeki anak soleh, rezeki anak soleh. Karena nurut sama orang tua. Kita berbuat baik pasti. Saya tidak tahu kalau itu mau datang teman-teman SMP saya 67.
di SMP 4. Saya lulus SMP 4 Solo. Solo. Wah, alumni. Alumni. Anak 7, Bro. Iya. Bisa sekian puluh tahun berikutnya. Harus reuni nih teman-teman. Iya. Habis itu saya di amplop itu saya tidak buka, tidak apa ya buka nyonya untuk itu. Totalnya kalau tidak salah nyonya 15 juta. Dari teman-teman SMP itu. Iya. Itu berarti bisa buat bayar yang tadi. Ya belum, ini buat gerobak dulu. Oh, bukan iya. Buat kotak-kotak itu lagi. Itu enggak dari pihak pasar atau pihak pasar ya? Enggak ada nol. Oh, kirain itu kalau itu dari pihak pasar. Nol. Oh. Kita nggak enak nih mau kirim pesan pihak pasar itu nggak enak. Iya. Juga nih. Semoga Ini kan pengalamannya, semoga tersampaikan besok-besok lagi ada ininya ya, ada timbal baliknya dari pasar. Belum mau cari langganan, baru cari langganan, sudah dipindah lagi, dibangun. Saya ditempatkan di Lava. Jadi paling timur sendiri, SMP 4 ke selatan, timur jalan, pojokan itu ada Pak Ali beras pasar lagi itu ada saya, pojokan sendiri itu saya. Tapi sekarang sudah pindah balik lagi ke pasar lagi. Belum. Jadi nanti November atau Desember baru jadi. Saya sekarang sudah masih di situ. Masih di Lava itu, iya. Ya alhamdulillah kalau di Lava ada tambahan langganan. Ada langganan baru. Langganan lama, ada yang hilang, ya, apa-apa. Ya berarti kan dari awal lagi ya Pak, dengan ya untuk cari pasarannya, walaupun ada langganan baru, mungkin bisa balik lagi ke sana. Ya. Kita balik ke Pak Sarudin nih. Pak Sarudin tadi bisa dikatakan ini perbedaan bro, ya dengan Pak Ali bahwa usahanya itu kelihatan mata, dagang. Nah ini Pak Sarudin ini beliau seperti halnya kalau saya bilang adalah usaha dengan jasa. Nah Pak Udin, kesulitan apa sih Pak Sarudin? Apalagi di saat ini adalah pandemi ya Pak Sarudin ya. Pak Sarudin mungkin seperti jasa bagaimana sih seorang praktisi, mungkin bisa nanti ada teman-teman kami yang muda-muda di saat beliau-beliau nanti sudah mempersiapkan mau menjadi seorang praktisi akan lebih bagus lagi menginspirasi. Nah kesulitan seorang praktisi mungkin di saat-saat yang masa sulit Pak Sarudin seperti apa Pak? Ya, setiap usaha mesti ada masa gelombang naik ya, naik turun ya Pak. Naik turun itu mesti ada. Jadi pada saat seperti COVID-19 ini misalnya kan kita saya kan adanya pelatihan kan secara offline ya, ketemu muka biasanya. Tapi pada saat ini kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita carilah inisiatif misalnya secara online. Kita coba. Nah ternyata ya tidak mengecewakan juga gitu ya, lumayan ya, tetap online itu tetap jalan. Jadi saya kira tetap harus ada inisiatif bagaimanapun kondisinya harus ada inovasi gitu ya. Jadi saya kira tantangan seperti itu justru menimbulkan inovasi gitu ya. Kita nggak tenggelam zona nyaman. Iya betul. Saya kira naik turun itu itulah gunanya kita memang harus mendorong kita untuk berinovasi. Nah ini kan benar yang tadi ditanyakan sama Mas Bius ya, tentang sekarang kan era pandemi dan semua bisnis itu kan memang ya tekanannya beda ya Pak ya, tekanannya beda. Apalagi kalau sesuatu bisnis yang baru ini kira-kira kita untuk bisa settle. Jadi ketika nanti kita pensiun gitu ya, bisnis kita udah settle, itu apakah kita memulai bisnisnya itu timingnya enaknya itu pas berapa tahun sebelum pensiun atau nanti setelah pensiun baru dimulai? Karena kalau setelah pensiun baru mulai kan memang longgar waktunya, jadi bisa fokus di situ. Tapi kan ya biasanya kalau udah habis jabat terus kita mulai satu badai kecil lagi kan agak nggak itulah. Itu pasnya menurut Pak Udin ini kira-kira apa? Kalau menurut saya dan pengalaman gitu ya, saya memang sudah merintis itu mungkin sejak 10 atau 15 tahun yang lalu. Artinya jauh sebelum saya pensiun saya sudah memulai gitu ya. Saya berpikir kalau nanti pensiun ya kalau kondisi kita tetap mulai dari nol mungkin agak. Jadi kita cari celah, cari waktu, ya, cari kesempatan pada saat kita masih aktif itu, ya kita memulailah usaha gitu. Apa saja lah. Ya, kalau misalnya tadi Bang Ali jual jasa barang, barang kalau
misalnya jasa ya kita rintis sejak awal. Jadi memang saya sebelum pensiun lah. Memang sejauh itu jaraknya biar waktu. Soalnya memang nggak bisa full kan ya, karena nggak bisa full. Jadi tapi kita udah merintis. Merintisnya memang jadi memang pasnya itu ya sekitar 10 tahun kayak. Ya. Jadi umur kalau memang pensiun 60 berarti 45 sampai 50 itu udah harus mulai mikir ya. Nih sobat Muardi yang usia 40-an. Masih muda. ya walaupun ya udah 45-an itu mulai berpikir ya Pak Udin ya. Mulai berpikir untuk apa sih, jangan terlena ntar giliran udah mau tinggal 2 tahun bingung ya kan. Betul. Berarti kan benar jaraknya harus 10-15 tahun. Kalau misalnya kita bisa lihat dari Pak Sarudin dan Bang Ali ini bahwa walaupun berbeda usaha, berbeda ini, tapi planning itu jauh-jauh semua loh. Iya betul. Harus ada planning dulu. Terus yang kedua harus ada kemauan. Ya kan? Terus yang ketiga, nah ini yang paling berat, resiko. Semua usaha ada resiko. Tadi Bang Ali sudah menjelaskan bahwa pernah kiosnya itu terbakar. Makanya. Yang kedua, sekarang dipindah ke sana, harus mencari langganan baru. Mulai harus lagi. Mencari ini 2 kali loh, 2 kali mulai dari nol lagi. Dari 2 kali. Iya. Tapi sampai sekarang masih survive ya. Struggle. Pak Sarudin tidak hanya usaha jasanya itu akan jalan settle terus, akan berjalan terus. Ada pandemi juga. Pandemi biasanya mengadakan suatu acara itu secara offline atau tatap muka, bisa ketemu dan menghadirkan beberapa praktisi yang lain untuk kerjasama. Ternyata di saat pandemi ini malah mau nggak mau harus jubah ini ya dengan bagaimana cara biar survive kan ya, dengan cara online dan tetap bagus kan kualitasnya. Sampai sekarang tapi masih jalan ya Pak Sarudin untuk semuanya. Jadi kalau saya pas pensiun pas pandemi kan itu iya benar. Lah iya, langsung kena masalah gitu. Iya. Itu benar loh maksudnya. Januari 2020 Maret pandemi. Nah, iya benar. Jadi iya, gitu kan? baru siap-siap. Wah, baru 3 bulan kena pandemi. Ya benar. Ya, ini pertanyaan untuk Pak Sarudin dan Bang Ali. Pertanyaannya gini, masih kangen nggak masa-masa nanti di saat menjalani purna tugas ini, kangen kerja lagi, kumpul dengan teman-teman di saat bekerja? Ya. Ingat dulu di Muardi gitu. Ya. Mungkin gitu. Bisa disebutkan satu partner kerja yang mungkin bikin kangen, saya harus balik lagi nih. Mungkin ya, yang dulu. Saya pengen balik lagi rokok kan nggak boleh rokok di rumah sakit. Di luar bro. Mungkin kalau misalnya dulu teman-teman nongkrongnya maju ya kan. Masih ingat maju ya? Ya, gimana Pak Ali? Sekarang nongkrongnya di pasar lagi teman-teman. Sebagai base camp. Iya. Sama base camp SMP 4. Jadi sekarang malah pindah ke situ ya Pak? Iya, dari dulu. Tapi ada rasa kangen nggak kalau misalnya di saat tapi mengunjungi Muardi jangan sakit Pak ke sana. Tapi pernah. ada kumpulan pensiunan ya. Tiap 2 bulan sekali. Sebelum pandemi itu kita ketemu. Berarti emang ada kayak paguyuban gitu ya. Ke Pak Sarudin, ada rasa kangen nggak Pak Sarudin? Mungkin Pak Sarudin baru 1 tahun menjalani purna tugas. Kangen nggak mungkin di saat di rumah mungkin lagi sendiri ngeteh kumpul gitu, tiba-tiba kok kangen ya saya dengan teman-teman Muardi atau masa-masa kerja gitu, gimana Pak? Ya, ada rasa kangen nggak? Pas saya mulai pensiun itu kan masa pandemi ya. Jadi di rumah terus. Diuntungkan bro, situasi. Nah, justru di saat-saat seperti itulah ada rasa rindu sama guyonan teman-teman. Iya. Duduk-duduk bareng. Kita kadang sering rapat gitu ya, walaupun sudah tegang gitu ya. Tegang nih argumen masing-masing, tapi setelah itu kan biasanya guyub lagi. Nah, itu hal seperti itu rasanya sulit ditukar itu. Jadi tetap ada rasa kangen. Kebersamaannya itu ya. Masa-masa paling indah. Bukan masa sekolah loh. Masa sekolah. Rasa curhat dulu. Please. Ya, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami Bang Ali, Pak Sarudin, bisa memberikan tips-tips apa sih bagi atau pesan-pesan ya, pesan-pesan bagi kita yang masih aktif bekerja. Terakhir bukan ya? Jangan. Terakhir jangan. Ya.
pesan-pesan ini untuk Sobat Muardi, bagaimana sih nanti untuk mempersiapkan masa pensiun dari pengalaman Bang Ali sama Pak Sarudin tadi kita bisa banyak belajar ya satu Iya, banyak banget pokoknya banyak banget. Nah, banyak. ini pesan-pesan dari Bang Ali sama Pak Sarudin, mungkin dari Pak Sarudin dulu buat Sobat Muardi bagaimana sih nanti untuk mempersiapkan di masa purna walaupun itu nanti jauh tapi kita harus mempersiapkan gimana Pak? Monggo. Terima kasih. Jadi selama masa pensiun itu kan itu nanti situasi kondisi yang kita rasakan masa pensiun tergantung pada saat kita masih bekerja dulu gitu ya, masa bekerja. Jadi kalau kita menyenangi pekerjaan kita ya, hubungan dengan teman-teman enak, baik, tidak ada konflik segala macam, nanti pada saat pensiun pun ya insya Allah Enak. akan enak seperti itu juga. Jadi mumpung kita masa kerja gitu ya, masih aktif, pertama ya senangilah pekerjaan kita supaya tidak ada apa namanya rasa membebani gitu ya. Love Kalau that kita you senang, do. ini senang walaupun kerja berat mesti jadi nyaman gitu. Kemudian dengan teman-teman, atasan kita barangkali kalau ada atasan atau bawahan, teman-teman kita harus baik, komunikasinya baik gitu ya. Sehingga nanti kita pensiun pun nyaman juga, tidak ada beban, tidak ada ini. Saya kira itu yang penting ya. Iya. Cintai apa yang kamu kerjakan. Iya. Nanti semuanya Itu susah loh itu. Itu Iya. susah. Iya. Baik, mungkin Pak Ali ada pesan-pesan buat Ya, Sobat kalau Muardi. pesan saya untuk teman-teman yang masih bekerja, sabar, nggak usah kemurungsung. Besok kan pensiun kan ada jalannya sendiri. Wah. Noto hati, yang penting itu satu itu artinya. Jangan ikut istilahnya meri, dengkel. Nah, itu dia. Sip itu ya, benar-benar. Toto, betul-betul ditoto hatinya. Nggak usah iri. Tenang aja lah. Ya. Umur panjang itu, betul. Iya, umur panjang. benar. Jadi kuncinya adalah di hati ya, kembali lagi ke hati. Ya. Cintai apa yang kamu kerjakan sekarang dan ditoto hati ini. Ya, wah, ini diskusi kita menarik banget ini hari ini. Makanya sama kan nggak salah kan saya orang salah. senior Langsung adem ini langsung. makanya adem gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita narasumber kita orangnya error semuanya kan. Kayak ini. Ya, tapi ya kembali lagi kita terbatas oleh Terwaktu ya. Oke. Ini terima Terima kasih sekali kasih, kepada Pak Sarudin, Pak Sarudin, Bang Bang Ali, Ali waktunya atas luar waktunya biasa. dan Ya. sharing pengalaman ini berharga banget. Berharga banget. Dan nanti kalau kita mampir-mampir beli sembako ya dikasih diskon. Iya. Tetep lah ya. Orang gelem rugi ya. Rugi enggak apa-apa. Nanti tiba-tiba dong Pak Bang Ali saya yang dulu wawancara ya. Oh, 5%. Gitu. Ya. Berarti emang mempersiapkan purna tugas itu tidak semudah ya. Tidak semudah ya. Mungkin kita pikir yang Iya. satu mental dulu. Yang kedua adalah financial planningnya dulu. Planning kita bagaimana nanti. Yang ketiga adalah usaha apa yang harus kita bikin. Itu emang ada resikonya. Tadi kita sudah dengar Pak Ali sampai jatuh bangun. Pak Sarudin di saat pandemi bagaimana memutar cara untuk ini, ya. Berarti emang harus itu. Tapi ternyata lelah mereka menjadi lilah, bro, ya kan? Sampai sekarang lihat, ya kan? Nanti Tambah sobat seger-seger. tambah seger-seger, luar biasa, benar. Tambah lebih mudah ini benar-benar anti aging yang kalau ini. Karena tadi kuncinya adalah satu, menata hati. Iya, menata hati. Sabar, tidak iri, ya kan? Kita harus tinggi, ya. ternyata Pak Ali juga di saat belanja memberikan satu gift ya. Kita bilang gift, dikasihin apa itu bisa memberikan mungkin inspirasi bagi kita semuanya. Energi positif. Energi positif, kita harus saling berbagi ya. Baik, Sobat Muardi, jadi itulah tadi kita sudah wawancara di positif ini. Kita sudah mendatangkan Pak Udin dan Pak Ali. Ini sangat luar biasa sekali ya, Dok ya. Tapi sayang sekali harusnya kita lebih banyak lagi kita korek lagi bagaimana sih. Tapi ya waktu yang harus sudah dikode-kode sama produser. ya. Produser nanti mengelemparkan makanan kepada kita nanti. Makanan mending piring yang dilempar terus ini. Itu repotnya. Oke. Ya sudah. Baik, berarti dengan demikian selesai sudah untuk sesi podcast positif ya di sesi hari ini. Tentu saja kita akan ketemu di episode berikutnya ya. Yang lebih menarik lagi. Ya, tetap di positif. Podcast sehat solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarudin. Terima kasih Pak Sarudin, Pak Ali.